Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Kalau biasanya saya sering mengupdate video mengenai peternakan, kali ini kebetulan admin selain peternak juga petanikan, jadi saya ingin membuat video mengenai pertanian kali ini. Dan kali ini saya ingin berbagi mungkin sedikit ya, tips menanam jagung untuk jagung hibrida NASA 29. Itu kali ya mereknya. lupa sih masalahnya ya. Bibit ini sebenarnya cukup baik sih kalau menurut saya. Rata-rata ada juga yang bertongkol 2 dan pertumbuhannya oke sih, dan mungkin perawatannya memang oke. Dan ya, selain perawatan mungkin cuaca juga yang kebetulan mendukung pada saat musim tanam. Alhamdulillah ya, bisa dilihat batang-batangnya begitu kokoh, dan sekarang ini udah 60 hari setelah tanam, dan Anda bisa lihat bahwa tongkolnya cepat ternyata. Bibit ini cepat dibanding bibit-bibit lainnya ya. Tentu saja saya juga pernah menanam bibit-bibit yang lainnya, dan saya perhitungkan bibit yang hibrida NASA 29 ini lumayan cepat bertongkol, berarti kan cepat panen ya kan. Ya, Anda bisa lihat sekarang ini udah ya tanpa batang yang tidak punya tongkol. Ya, tentu saja jika ingin sukses menanam jagung kuning yang seperti saya punya ini, tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu pengolahan lahan. Jangan asal tanam aja ya. Kadang-kadang ada petani ya main spray racun keras saja langsung tanam. Di sini hasil yang admin dapatkan ini, Anda bisa lihat sendiri bahwa begitu subur, begitu indah dilihat, ini tanpa menggunakan sedikit pun racun rumput. Jadi saya benar-benar menjaga kesuburan tanah agar tanah itu tidak menjadi tandus. Jadi saya sarankan kepada para petani dimanapun Anda berada, hindari menggunakan racun rumput, apalagi kalau itu racun keras. Itu bisa menjadi penyebab kegagalan pertanian kita, karena kita terus-terusan membuat tanah itu menjadi kurus. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil dari pertanian tanpa menggunakan racun keras? Ya, lahan harus diolah. Sebelum tanam jagung ini, saya sempat membolak-balik tanah itu sampai 3 kali. Lalu pembuatan lubang. Jadi kalau dihitung semua, pembolakan tanah itu sampai 4 kali. Dan ya alhamdulillah, rumput yang tumbuh memang rumput-rumput yang bersahabat. Artinya rumput yang tumbuh itu hanya rumput-rumput yang memang baru tumbuh pada saat setelah tanam. Tidak ada lagi rumput tua. Kedua, setelah pengolahan lahan yang benar, kita perlu menyediakan bibit. Bibit ini sebenarnya merek itu adalah hal kedua.
karena setiap produk bibit jagung itu memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Jadi tergantung hanya bagaimana petaninya mengolah jagung itu agar dia tumbuh subur. Namun sebelum kita memilih bibitnya untuk ditanam, terlebih dahulu kita itu harus melakukan testing. Ya mungkin kita bisa mencobanya di pot-pot bunga yang ada di halaman rumah kan. Misalnya mungkin kita bisa menanamnya 10 biji. Nah, kalau tumbuh 100%, itu artinya jagung itu bibit jagung itu baik untuk ditanam. Soal merek itu hal kedua, yang penting dia tumbuh dulu. Dan pemilihan waktu tanam yang tepat. Petani di kampung saya itu kadang-kadang banyak yang ceroboh. Bahkan dia itu menanam jagung itu di lahan yang kering, katanya sambil setelah ditanam menunggu hujan. Ya elah, gimana bisa jagung bibitnya tumbuh 100% kalau tanahnya kering, sementara hujan itu tidak bisa diprediksi entah turunnya kapan. Mungkin prediksi kita akan turun hujan besok, tapi ternyata 1 bulan lagi. Nah itu kan bikin capek kalau gagal tumbuh. Jadi bersabar terlebih dahulu, tunggu hujan benar-benar turun, baru tanam bibitnya. Jadi pada saat tumbuh kita udah puas melihat, jadi kita semangat untuk merawatnya. Nah, setelah penanaman dengan waktu yang tepat, masih banyak lagi yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu parit air atau selokan air atau sirkulasi pengairan. Kenapa? Meskipun kita menanamnya di musim kemarau, artinya musim kemarau berarti kita menghadapi musim hujan yang besar. Nah, kalau kita sampai pada musim hujan yang benar-benar besar, yang benar-benar hujannya yang benar-benar mungkin bisa membuat lahan jagung kita jadi berlumpur. Tanpa adanya selokan, tanpa adanya parit yang benar, maka tentu saja jagungnya akan mati atau jagungnya akan mengering karena pengaruh air yang berlebihan. Jadi pertama, jangan sampai membuat selokan yang seadanya saja. Minimal lah 30 cm ke bawah dengan lebar 30 cm ke samping. Jadi meskipun hujannya lebat, hujannya deras, tetap aja air tetap mengalir dengan baik. Dan karena tanaman jagung ini memang benar-benar membutuhkan air hujan yang maksimal. Jadi kalau misalnya kita menanamnya di musim kemarau, jagungnya juga tidak tumbuh maksimal. Dan apalagi jarak tanam. Jarak tanam ini kita perlu membuat jarak tanam yang sesuai kelebaran daun yang kita tanam. Misalnya jagungnya kan daunnya sampai setengah meter ke samping, jadi minimal jaraknya itu harus 1 meter, karena yang satu ini akan setengah meter ke samping dan barisan yang di sebelahnya juga setengah meter ke samping. Jadi kalau digabungkan minimal 1 meter. 1 meter ini artinya dia akan bersentuhan gitu. Ya mungkin tidaklah 1 meter gitu ya, tapi ya mungkin 70 cm gitu, atau 80, 90 sampai 100 bisa. Dan yang berikutnya mungkin pemupukan. Pemupukan ini kita sebenarnya harus cerdas juga. Kenapa saya bilang harus cerdas? Ya
eh, kita tidak bisa tahu bahwa musim hujan ke depan itu bagaimana ya. Jadi kita bisa melakukan pemupukan cuma sekali. Jangan memupuk sedikit saja di pemupukan pertama, karena kenapa? Bisa saja akan kemarau menghambat kita sehingga kita tidak mungkin bisa memberikan pupuk di musim kemarau kan. Jadi pemupukan dasar itu atau pemupukan yang pertama kita itu harus maksimalkan. Misalnya untuk 3 kilogram bibit kita bisa memupuknya sampai 3 sak, yaitu 2 sak urea dan 1 sak poska. Kenapa bisa begitu banyak yang kita gunakan? Ya, karena kita harus memaksimalkan pemupukan pertama itu. Anda bisa lihat jagung ini begitu subur, pemupukannya cuma pertama. Sebenarnya saya merencanakan ada pemupukan susulan pada saat jagungnya baru mulai bertongkol. Cuma karena sekarang hujannya agak turun-turun, jadi ya begitu aja lah. Tapi ternyata jagungnya masih subur. Anda bisa melihat sendiri bahwa jagungnya begitu lembut daunnya dan begitu sehat. Ya, selanjutnya pemberian racun hama. Racun hama ini begitu penting untuk jagung sebenarnya, karena tanpa diberikan racun hama tentu saja jagungnya akan dimakan ulat. Jadi diusahakan sebisa mungkin agar jagung itu selalu diberikan racun hama yang dibutuhkan. Anda bisa menggunakan mungkin banyak merek-merek yang bisa diandalkan. Cuma di sini saya menggunakan racun postin dan saya memberikan dosisnya itu sampai 100 ml per tangkinya. Ya, Anda tentu saja bisa menggunakan ukuran-ukuran tertentu yang mungkin Anda yang biasa Anda lakukan. Cuma karena kemarin itu ulat-ulat yang menyerang jagung ini begitu banyak, jadi saya memberinya dengan dosis tinggi dan alhamdulillah ulatnya memang kabur. Ya, dan seperti yang Anda lihat daun-daunnya itu menghijau dan hampir terlihat sempurna. Itu sebenarnya saya memberikan racun hama itu sampai 3 kali. Di saat 10 hari setelah tanam, di saat 40 hari setelah tanam, dan di saat 50 hari setelah tanam. Ya, saya memberinya itu sebelum dia terlalu tinggi, karena kan kalau sudah terlalu tinggi dia sudah susah untuk diberi racun hama. Ya, beginilah penampakannya jagung-jagung ini dengan racun hama yang saya gunakan itu menggunakan postin dengan dosis 100 ml per tangki, dengan tangki yang ukuran 25 liter. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagi untuk saat ini, karena memang jagungnya masih masih belum menguning, jadi saya masih belum bisa memberikan keterangan selanjutnya. Tapi untuk perawatan sampai saat ini Anda bisa memperhatikannya sendiri, bahwa
beginilah caranya untuk mendapatkan jagung yang maksimal. Dan mungkin Anda bisa subscribe. Jika memang Anda belum subscribe, Anda bisa subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang mungkin bisa berguna buat Anda. Ya, dan rencana saya memang berniat untuk membuat tanam susulan untuk jagung ini. Jadi ya, stay tune ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.